Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. 24 Juni 2021 saya akan sampaikan bahwa berkorban itu membahagiakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu saudara pernah berkorban, baik itu untuk pekerjaan Tuhan, juga untuk orang-orang terkasih, bahkan juga mungkin untuk orang-orang lain. Dan ada mungkin yang berkata bahwa berkorban itu menyusahkan, bahwa berkorban itu repot, bahwa berkorban itu membuat rugi. Sudah saya beritahu bahwa berkorban untuk mezbah Tuhan, berkorban untuk orang yang kita kasihi, berkorban untuk Tuhan yang mengasihi kita, itu rasanya nggak sakit, tetapi rasanya membahagiakan, rasanya sukacita, dan nanti puncaknya akan membawa kita memperoleh kejayaan, kemenangan atas 7 perkara yang senantiasa dikejar-kejar oleh umat manusia. Saudara yang sudah mencapai level iman tertentu akan merasakan bahwa berkorban itu rasanya tidak sakit. Berkorban itu rasanya tidak tidak menyusahkan, tidak merepotkan, tidak merugikan, tetapi bahkan berkorban itu membuat hati kita lega, plong, saudaraku, membuat kita betul-betul ringan, kemudian kita bisa melangkah mencapai prestasi-prestasi yang besar di dalam kehidupan ini, dalam pelayananmu, di dalam bisnis dan pekerjaanmu, bahkan dalam segala aktivitasmu. Sudah rahasia pengorbanan ini, saudaraku, ternyata saudaraku, dari pengorbanan ini nanti kita akan memperoleh keberhasilan dan kesuksesan yang luar biasa. Jadi sekali lagi saya sampaikan, berkorban itu membahagiakan, saudaraku. Ketika Tuhan Yesus Kristus disalib, saudaraku, Dia tidak mengutuki orang-orang yang menyalib, Dia tidak mengutuki orang-orang, bahkan Dia memberkati. Saudara, karena Dia berkorban untuk orang yang disayangi. Berkorban untuk orang yang disayang itu rasanya enak, tidak sakit, saudaraku. Juga tidak membuat kita ngomel, saudaraku, tetapi justru membuat hati kita ini lega, dan nanti akan membawa kita kepada kemenangan, bahkan untuk memenangkan orang-orang yang kita sayangi dan kita kasihi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi berkorban itu membuat hati kita sukacita. Berkorban itu membuat hati kita bergembira. Berkorban itu membuat hati kita plong, saudaraku. Dan akhirnya kita akan memperoleh kejayaan dan kemenangan. Ayo kita akan baca Wahyu pasal 19, Wahyu pasal 5 ayat 9 sampai 12. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, "Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih," bagi Tuhan Yesus, "dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa, dan engkau telah membuat mereka menjadi satu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi." Amin. Sampai di sini dulu, saudaraku. Jadi lewat pengorbanan Kristus, ini pengorbanan yang paling mulia, pengorbanan yang paling tinggi, di mana Dia sampai mencucurkan darahnya, mengorbankan dirinya, saudaraku. Karena pengorbanan yang begitu dahsyat, luar biasa ini. Dan sekali lagi, ketika Tuhan memberikan pengorbanan, memberikan tubuh dan darahnya itu, saudaraku, Tuhan tidak ngomel, Tuhan tidak bersungut-sungut, bahkan ada sukacita besar yang membawa Tuhan Yesus kepada satu kemenangan besar, saudaraku, menjadikan mereka menjadi satu kerajaan dan imam-imam bagi Allah. Ini imamat pelayanan di akhir zaman, saudaraku, yang kalau di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat
yang ke-10 sampai 20 ditulis di sana, Tuhan Yesus tampil, saudaraku, turun memimpin kegerakan kitab Wahyu ini, saudaraku, dia tampil sebagai imam besar. Meskipun dia belum tampil, saudaraku, yang seperti di Wahyu pasal 19, dia tampil sebagai mempelai pria surga, saudaraku. Dalam perjamuan malam kawin anak domba Allah, dia belum tampil seperti itu, dia belum tampil secara fisik di langit. Tapi di Wahyu pasal 1 ini, dia menjadi imam besar, tampil sebagai imam besar yang telah mempersembahkan bukan korban darah lembu dan sapi, tetapi dia mempersembahkan yang terbaik, yaitu darahnya sendiri. Oleh karena itu dia layak menjadi imam besar yang memimpin kegerakan di akhir zaman ini, saudaraku. Dan ini Wahyu pasal 1, saudaraku. Jadi tampilnya Tuhan Yesus yang tampil sendiri menjadi imam besar itu ditulisnya di Wahyu pasal 1. Dan nanti dimulainya di Wahyu pasal 1. Nanti akan terjadi kegerakan yang luar biasa. Akan terjadi satu kebangkitan rohani besar di dunia ini yang akan menjangkau pulau-pulau, saudaraku. Di sini ayo kita baca lagi. Dan Engkau telah membuat mereka menjadi satu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Ayat sebelumnya ditulis, Engkau telah disembelih dan dengan darahmu Engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Jadi saudaraku, lewat cucuran darahnya yang menebus kita, membebaskan kita dari sakit penyakit, membebaskan kita dari dosa-dosa, membebaskan kita dari kutukan-kutukan sumpah serapah. Jadi santet, sumpah serapah, saudaraku, kita dikutukin orang itu enggak apa-apa, saudaraku. Nanti akan balik kepada pengutuk itu sendiri, saudaraku. Jadi orang yang di dalam Kristus itu kebal santet, kebal kutukan, kebal sumpah serapah, kebal ilmu hitam. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saudara dasar. Saudara, kembali kepada rahasia pengorbanan. Jadi pengorbanan yang benar itu membuat hati kita itu lega, sukacita. Saudara pernah merasakan ini tentunya ya, saudaraku. Sekalipun Tuhan Yesus itu digambarkan bahkan di sini sampai mencucurkan darahnya, tapi itu darah bahagia karena diberikan untuk orang yang disayanginya, seperti pengantin, saudaraku. Maaf ya, ini bahasa dewasa. Saat dia ada darah, saudaraku, malam pengantin itu satu malam yang penuh kebahagiaan, saudaraku, di mana sudah bisa memberikan yang terbaik. Saudaraku, ini rahasia pengorbanan yang dalam ya, saudaraku. Maaf ya, saudaraku, ini rahasia pengorbanan. Jadi ketika Tuhan Yesus Kristus sebagai mempelai pria ini memberikan darahnya, saudaraku, darah pengorbanannya, ini darah sukacita. Seperti orang malam pertama ya, saudaraku. Ini maaf ya, saudaraku, bahasanya dewasa, saudaraku. Itu rasanya ya sakit tapi enak, saudaraku. Tetapi itu membuat saudaraku sukacita luar biasa. Memang berdarah tapi enak, saudaraku. Berkorban untuk Tuhan itu begitu, saudaraku. Rasanya, saudaraku, ya sedikit ada seperti perih sedikit, tetapi nikmatnya, kenikmatannya itu luar biasa. Berkatnya itu melebihi dari rasa perih yang kita rasakan. Itulah berkorban kepada Tuhan. Itulah rasa berkorban kepada mempelai pria kita, kepada Tuhan Yesus Kristus. Rasanya seperti itu kalau saudara paham. Jadi luar biasa sekali ini rahasia pengorbanan. Nanti justru dari sini saudara akan dipercaya 7 perkara besar oleh Tuhan mempelai pria surga kita. Ayo kita akan baca Wahyu pasal yang kelima tadi, ayat yang ke-11. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat di sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu, jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima
kuasa, pertama kuasa, kemudian kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Jadi 7 perkara besar ini justru nanti akan diberikan oleh Tuhan mempelai pria yang sudah mencucurkan darahnya untuk kita. Saudaraku, ini akan diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada orang yang bisa meneladani pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kita berkorban untuk mezbah Tuhan itu, saudaraku, rasanya, saudaraku, ya perih, saudaraku. Tetapi perihnya itu, saudaraku, tidak sebesar kebahagiaan, sukacita, rasa nikmat yang akan kita terima selanjutnya. Seperti saya sampaikan tadi, itu seperti darah pengantin, saudaraku. Sakitnya itu, saudaraku, perihnya itu sebentar, tetapi nikmatnya, saudaraku, berkatnya, saudaraku, itu luar biasa, melampaui rasa perih yang kita rasakan. Karena setelah saudara perih sesaat ketika saudara berkorban di mezbah Tuhan, kemudian saudara akan dipercaya oleh Tuhan, saudaraku, dengan 7 perkara besar, saudaraku, yaitu kuasa, kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Saudaraku, kalau kita bersekutu intim dengan Tuhan, hidup kita ini dekat dengan Tuhan, kita sangat dekat dengan Tuhan ketika kita mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Saudaraku, ini ibarat darah pengantin, saudaraku. Ketika darah pengantin itu, saudaraku, tercucur, saudaraku, ada rasa perih sedikit, tetapi rasa nikmatnya itu, saudaraku, rasa sukacitanya itu, kemuliaan yang mengikutinya itu akan jauh lebih besar, jauh lebih tinggi daripada rasa perih yang dirasakan. Sudah pahami ini? Kalau saudara memiliki jiwa mempelai wanita, saudara akan mengerti rahasia ini, bahwa perih sesaat itu, saudaraku, akan membawa satu kebahagiaan, sukacita, kemenangan, kenikmatan surgawi yang tiada taranya. Ini rahasia pengorbanan. Saudara, ayo kita akan baca dalam Ibrani pasal 7 ayat 25-27, bahwa berkorban itu membahagiakan, saudaraku. Jadi kalau ada orang yang ngomong, wah berkorban itu repot, berkorban itu membuat rugi, saudaraku, berkorban itu, wah, nggak enak, betul, saudaraku. Itu, saudaraku, saudara belum memiliki jiwa mempelai wanita. Tetapi kalau saudara sudah memiliki jiwa mempelai wanita, saudaraku, ketika saudara berkorban terasa perih sedikit, itu saya katakan tadi dalam bahasa dewasa, itu darah pengantin, saudaraku. Rasa perih sedikit itu, saudaraku, nanti akan membawa saudara kepada kemuliaan, kepada satu kenikmatan surga, kepada berkat-berkat yang luar biasa yang akan membawa saudara memperoleh 7 perkara besar tadi. Saudaraku, ayo sekarang kita akan baca Ibrani pasal 7 ayat 25-27. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat surga, yang tidak seperti imam-imam besar lain yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya, sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Saudara, ketika Tuhan Yesus mempersembahkan diri sebagai korban, saudara, itu Dia tidak bersungut-sungut. Saudara, itu pengorbanan mempelai pria. Mempelai pria itu kalau berkorban juga nggak terasa sakit loh, saudaraku. Nikmat rasanya. Meskipun itu pengorbanan besar, saudara, nggak sakit. Saudara, bahkan Tuhan akhirnya juga memperoleh 7 perkara tadi Tuhan Yesus.
anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa, kekayaan, hikmat, dan kekuatan, dan hormat, dan kemuliaan, dan puji-pujian. Saudara, jadi sekali lagi lah saudaraku, saya beritahu saudara, kalau saudara memiliki jiwa mempelai wanita, itu berkorban itu enggak sakit loh saudaraku, memang perih sesaat saudaraku. Ketika darah saudaraku pengantin itu tercecer sedikit, itu perih rasanya sedikit saudaraku, tetapi setelah itu akan diikuti dengan kenikmatan surga yang luar biasa, akan diikuti dengan berkat-berkat yang luar biasa saudaraku. Kalau sudah memiliki jiwa mempelai wanita anak domba Allah, sudah dekat dengan Allah, sudah akan merasakan hal seperti ini, bahwa berkorban itu tidak sakit, berkorban itu sukacita luar biasa saudaraku, membuat saudara nanti akan dipercaya juga kuasa, kekayaan, dan hikmat, dan kekuatan, dan hormat, dan kemuliaan, dan puji-pujian. Saudara, jadi ini rahasia pengorbanan yang dahulu diteladankan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu berkorban dengan sukacita. Saudaraku, dia tidak bersungut-sungut. Dan dari pengorbanannya itu justru dia tampil sebagai pemenang. Saudaraku, demikian pula saudara, gereja, jemaat sebagai mempelai wanita yang sudah memiliki kadar iman mempelai wanita, kadar iman mempelai, ketika sudah berkorban, mencucurkan darah pengantin, bahasa saya saudaraku, itu rasanya itu memang sedikit perih, tetapi setelah itu sudah perhatikan baik-baik, kemuliaan saudaraku, kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, dan hormat, dan kemuliaan, dan puji-pujian nanti akan saudara peroleh. Saudara, ini janji dalam pembukaan rahasia firman kali ini. Jadi saudara yang memiliki rasa yang sedemikian, kalau berkorban bagi mezbah Tuhan itu rasanya sukacita, itu saudara memiliki roh pengantin saudaraku. Tetapi kalau saudara ketika berkorban saja disuruh-suruh saudaraku, sudah merasa waduh nggak enak berkorban itu, waduh susah berkorban itu saudaraku, sudah belum punya jiwa mempelai wanita. Sebab kalau jiwa mempelai wanita itu justru berkorban itu nikmat saudaraku, ya perih sedikit tetapi kemudian nikmat luar biasa, membawa saudara kepada keberhasilan, kemenangan, kemuliaan, bahkan apa-apa yang menjadi haknya mempelai pria, yaitu di sini dikatakan kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, hormat, dan kemuliaan, dan puji-pujian itu akan diberikan kepada saudara. Jadi berkorban itu menyenangkan, berkorban itu nikmat. Saudaraku, kalau saudara sudah memiliki rasa ini dalam hatimu, sudah memiliki jiwa mempelai, kiranya Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria surga, Raja di atas segala raja, memberkati saudara, sudah mengerti akan arti pengorbanan. Salam penuaian, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.